keuangan dan aset daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Paparan sosialisasi ini akan dibagi menjadi 3 materi. Materi pertama adalah paparan mengenai pendaftaran dan kewenangan pejabat pemberi kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i Toha, Direktur Kepesertaan BP Tapera. Kemudian akan dilanjutkan dengan paparan mengenai tata cara penggunaan portal kepesertaan Tapera yang akan disampaikan oleh Saudara Yusuf Arif Mustafa. Dan terakhir adalah paparan mengenai tata cara pembayaran simpanan yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Santoso, Direktur Operasi Pengerahan Dana Tapera. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pembicara pertama, kami persilahkan kepada Bapak Imam Syafi'i Toha, Direktur Kepesertaan BP Tapera, untuk dapat menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya yang pertama tak lupa saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para undangan yang hadir di sini. Ada 12 provinsi, 175 kabupaten dan 42 kota. Jumlah yang hadir provinsi kabupaten kota 229. Namun yang bisa hadir secara langsung virtual ini lebih dari 330 orang. Terima kasih sekali lagi. Yang pertama tentunya saya ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah di 12 provinsi dan Bapak Ibu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di 12 provinsi, kabupaten dan kota, serta para pejabat pemberi kerja di 12 provinsi yang hadir di sini. Tentunya semuanya diberikan nikmat sehat dan kesempatan bisa menghadiri sosialisasi kepesertaan, pendaftaran dan kewenangan pejabat pemberi kerja pada siang hari ini yang diselenggarakan BP Tapera bersama BPKAD dan BKD di seluruh 12 provinsi kabupaten kota. Yang pertama tentunya kami akan menyampaikan pokok-pokok bahasan. Ada 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi pemberi kerja, 2 pejabat pemberi kerja, hak dan kewajiban pemberi kerja, tugas dan tanggung jawab pejabat pemberi kerja, dalam hal ini yang ditunjuk sesuai dengan formulir yang telah diserahkan, yang setelah kami terima. Dan yang kelima, mekanisme pendaftaran pemberi kerja. Yang terakhir, yang keenam adalah pemutakhiran data. Apa itu definisi pemberi kerja? Pemberi kerja adalah, definisi pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai ASN, prajurit TNI dan anggota Polri dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pemberi kerja di dalam badan kepegawaian maupun di badan BPKAD ini tugasnya untuk badan kepegawaian daerah adalah pengelola data kepesertaan Tapera. Sedangkan di BPKAD adalah pengelola simpanan peserta Tapera. Dalam hal ini hubungannya dengan keuangan. Sedangkan pejabat pemberi kerja, ini sering bertanya, siapa pejabat pemberi kerja? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pejabat pemberi kerja tentunya adalah Presiden Republik Indonesia. Di sini diturunkan kepada kementerian ataupun kepala atau ketua lembaga, dan diturunkan lagi kepada sekretaris jenderal, sekretaris kementerian, sekretaris utama kementerian atau lembaga. Nah, kepada sekretaris ini menurunkan kepada biro kepegawaian, biro keuangan, kementerian dan lembaga. Adapun dari presiden tadi yang untuk PNS daerah, diturunkannya kepada kepala daerah, dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota. Selanjutnya, kepala daerah provinsi, kabupaten, kota menurunkan kepada sekretaris
sekretaris daerah provinsi, kabupaten, kota, dan sesuai dengan formulir yang telah kami edarkan oleh sekretaris daerah, disposisinya kepada masing-masing kepala badan kepegawaian daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi, kabupaten, kota. Di sini peran dari BKD dan BPKAD selaku kepala badannya menunjuk pejabat yang berwenang untuk mengelola pendaftaran PNS atau sebagai peserta, yaitu kepada eselon di bawahnya, paling tidak adalah eselon 3. Kalaupun sekarang tidak ada eselon, yaitu berarti kepada koordinator atau setingkat kepala bagian. Dan yang kedua kepada staf masing-masing atau staf SDM. Hak dan kewajiban pemberi kerja sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 25 tahun 2020, pasal 47. Yang pertama adalah pemberi kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapra mengenai kondisi dan kinerja dana Tapra. Hak yang kedua, informasi mengenai kondisi dan kinerja dana Tapra disediakan oleh Bank Kastedian, di mana informasi-informasi ini akan disampaikan melalui BP Tapra kepada pemberi kerja. Adapun kewajiban dari pemberi kerja, yang pertama adalah mendaftarkan pekerja sebagai peserta. Yang kedua, melakukan pemungutan simpanan yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta melalui pemotongan gaji atau upah. Di sini pemungutan simpanan tidak dilakukan masing-masing, tetapi dengan sistem. Adapun database daripada PNS masing-masing BKD masing-masing badan, masing-masing PNS daerah itu sudah ada di BP Tapra yang bersumber dari BKN dan data dari Kementerian Keuangan. Yang ketiga, menyetor simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan simpanan yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta, disertai dengan daftar perincian pembayaran simpanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi pada saat penyetoran ataupun pemungutan simpanan, Bapak Ibu sekalian yang ada di BKD maupun yang ada di BPKAD, bersama-sama pemungutan simpanan ini dilampiri dengan perincian simpanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi masing-masing PNS yang menjadi kewenangannya, yang menjadi kewajibannya. Yang keempat, melakukan pemutakhiran data pekerja yang terkait dengan kepesertaan Tapra. Nomor 4 ini mengenai pemutakhiran akan kami bahas setelah di slide ini. Yang kelima, menyimpan seluruh laporan perincian pembayaran simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan pekerja. Ini seluruh dokumen dari seluruh pekerja atau PNS yang ada di lingkungan badan masing-masing, satker masing-masing, ini diadministrasikan atau ditata kerjakan oleh badan yang bersangkutan ataupun oleh BKD yang bersangkutan. Dengan maksud apabila ada komplain atau ada pertanyaan dari PNS, apakah dana yang dipungut tadi sudah disetorkan, ini bisa dilihat sebagai arsipnya, walaupun nantinya seluruh PNS nanti akan mendapatkan informasi melalui portal kepesertaan maupun melalui web dari BP Tapra. Yang keenam, melanjutkan kepesertaan dari pekerja yang baru diterima yang sebelumnya telah menjadi peserta dengan melaporkan nomor identitas kepesertaan dan membayar simpanan Tapra terhitung sejak terjadinya hubungan kerja. Ini maksudnya sejak PNS daerah tersebut menerima gaji tercatat sebagai pegawai di lingkungan badan atau di lingkungan kerja unit kerja, maka pemberi kerja akan menyampaikan nomor identitas kepesertaan yang bersumber dari BP Tapra. Sehingga masing-masing PNS nantinya akan mendapatkan nomor identitas masing-masing. Sehingga PNS ini bisa melakukan pengecekan datanya sendiri seperti BPJS dan sebagainya.
apa tugas dan tanggung jawab pemberi kerja PNS di bagian kepegawaian dan di bagian keuangan. Ini kami pisahkan bahwa yang pertama pejabat pemberi kerja bagian kepegawaian bersama-sama dengan bagian keuangan ini harus berkoordinasi tentang pengelolaan data dan dana peserta masing-masing PNS. Adapun tanggung jawab dari pemberi kerja bagian kepegawaian yang pertama adalah mengelola dan data kepesertaan TAPRA. Yang kedua, melakukan verifikasi dan validasi data PNS di portal kepesertaan TAPRA. Yang ketiga, mendaftarkan PNS sebagai peserta baru. Ini yang ada PNS baik calon CPNS maupun ada mutasi dan sebagainya. Ini adalah tugas dan tanggung jawab dari pemberi kerja bagian kepegawaian atau PKD. Yang keempat, melakukan pemutakhiran data PNS yang terkait dengan kepesertaan TAPRA. Seluruh data pemutakhiran data ini nanti sebelum dimutakhirkan, Bapak Ibu sekalian yang ada di PNS daerah akan mendapatkan data dari BP TAPRA yang bersumber dari data dari BKN dan dari Kementerian Keuangan. Yang kelima, melanjutkan kepesertaan dari PNS yang baru. Ini tadi sudah saya sampaikan, mutasi, baik mutasi keluar maupun mutasi masuk atas PNS baru. Yang kelima, menjadi fasilitator informasi kepesertaan TAPRA. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan hadirnya Bapak Ibu kami hadirkan di sini, ada sebagai jembatan BP TAPRA berkomunikasi dengan badan kelembagaan Bapak Ibu sekalian dengan PNS yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten kota yang ada di 12 provinsi pada sore siang hari ini. Adapun tugas dan tanggung jawab pemberi kerja bagian keuangan ini masing-masing. Yang pertama, tadi yang mengelola data adalah bagian kepegawaian, sedangkan yang mengelola simpanan atau keuangannya tentunya ini ada kaitannya dengan keuangan. Yang pertama, mengelola simpanan peserta TAPRA. Yang kedua, melakukan pemungutan simpanan peserta melalui pemotongan gaji. Kata-kata melakukan pemungutan bukan berarti setiap anggota dipungut satu-satu secara manual, tetapi ini adalah secara sistem nanti yang akan dikawal oleh BP TAPRA melalui portal kepesertaannya. Yang semua datanya sudah ada di BP TAPRA, sehingga nanti akan dipadankan atau dicocokkan dengan data Bapak Ibu sekalian. Apakah data yang kami terima dari BKN dan kementerian ini datanya telah sesuai dan cocok dengan data yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Apabila ada diketemukan data, maka disinilah nanti akan dilakukan rekonsiliasi. Yang ketiga, menyetorkan simpanan peserta yang menjadi tanggung jawabnya sebesar 0,5%. Di sini yang dimaksud menyetorkan simpanan ini karena pemerintah dalam hal ini pemerintah APBD atau APBD mensubsidi setiap setoran bulanan pekerja atau PNS dari 3%, 0,5-nya ini disubsidi atau dianggarkan oleh APBD. Sehingga dalam 1 tahun pemerintah daerah ini ikut mensubsidi dana Bapak Ibu sekalian yang tersimpan di TAPRA sebanyak 6%. Sehingga apabila ini tidak segera didaftarkan atau ada PNS yang sekiranya memang harus didaftarkan tidak didaftarkan, maka 6% ini menjadi hilang, tidak menjadi haknya. Sedangkan yang keempat adalah menyetorkan hasil pemungutan simpanan. Tadi sudah saya sampaikan, kewajiban dari peserta adalah 2,5%. Sedangkan yang 0,5 ini dianggarkan oleh APBD karena PNS daerah. Sehingga jumlah yang Bapak terima setelah penambahan adalah 3% setiap bulan. Ini akan disetorkan kepada BP TAPRA melalui Pangkasdian, melalui PFK, PMK, PFK, Kementerian PKN, Kas Negara. Yang kelima, menyimpan seluruh laporan data rincian pembayaran simpanan yang menjadi tanggung jawabnya para pekerja. Nah, bagaimana mekanisme alur pendaftaran pemberi kerja? Tadi sudah saya sampaikan, ini
Alurnya secara singkat garis besarnya, yang pertama tentunya ini sudah Bapak Ibu sekalian lakukan, yaitu pejabat pemberi kerja mengisi dan mengirim formulir. Sudah Bapak Ibu lakukan, sudah kami terima. Terima kasih. Nanti apabila ada 12 provinsi yang masih kurang, kami tidak akan sebut satu-satu, karena dari 12 ini semuanya sudah kami komunikasi dengan BP Tapra, hanya terhambat karena ada yang kena COVID, ada yang masih menunggu penandatanganan dari Pak, ada yang ditandatangani Bupati, ada yang ditandatangani Gubernur, sehingga kami menunggu secara bertahap. Namun sudah hampir 85% data yang kami terima, alhamdulillah. Yang kedua, setelah kami menerima formulir dari Bapak Ibu sekalian, ini sekarang menjadi tanggung jawab kami, Pak. Kami akan mengirim BP Tapra, yaitu ID dan passwordnya, untuk di sore siang hari ini bersama-sama akan dibahas mengenai portal kepesertaan. Sehingga ID dan passwordnya ini kami yakini bahwa pemberi kerja yang sudah Bapak Ibu sekalian tunjuk, ini adalah sudah dipastikan benar adanya, sehingga kami menyerahkannya kepada tepat sasaran. Setelah itu, yang ketiga adalah mengisi data individu pejabat pemberi kerja. Ini adalah tugas kami. Tugas kami adalah mengisi data individu pejabat pemberi kerja. Jadi data Bapak yang disampaikan oleh pemberi kerja melalui kepala badan, kami akan mendaftarkan di dalam portal kepesertaan bahwa Bapak Ibu adalah yang ditunjuk sebagai pejabat pemberi kerja. Selanjutnya tugas pengisiannya diantaranya mengisi nomor induk NIK, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir serta jenis kelamin. Yang kelima, mengisi data institusi yang terdapat dalam portal kepesertaan Sitara. Yang keenam, mengunggah dokumen ke dalam portal kepesertaan Sitara. Di sini ada formulir penunjukan pejabat pemberi kerja. Yang nomor 1 tadi ada pemberi kerja, dalam hal ini badan, ada yang ditunjuk 1 dan 2. Di sini harus dilampirkan. Ini memang sengaja kami minta Bapak mengirimkannya secara bertahap. Artinya nomor 1 setelah kami terima formulir, ada fotokopi yang menyusul yang belum, yang sudah terima kasih. Apa yang harus dikirim? Misalnya badan pemberi kerja dari kepegawaian ataupun dari BKAD, ini benar-benar beliau ditunjuk sebagai kepala badan gitu. Nah, ini ada SK fotokopi terakhirnya. Yang kedua, SK pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang pertama. Dalam hal ini, di slide ini kami ngambil contoh dari Biro Kepegawaian. Ini kami contoh, kepala badannya ini sebagai kepala badan pasti punya SK penunjukan sebagai kepala badan yang ditunjuk, kepala BKD atau kepala BPKAD. Salah satu, jadi ini SK terakhirnya difotokopi aja. Sedangkan pejabat yang berwenang 1 ini ditunjuk oleh kepala badannya, beliau akan menunjuk, misalnya menunjuk setingkat analis ataupun menunjuk Kasubag TU. Ini kami mohon dilampiri dengan fotokopi SK yang bersangkutan sebagai Kabag Kasubag TU ataupun kepala seksi yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten setempat. Nah, pemutakhiran data tentunya ini kami perlukan. Yang pertama dari pemberi kerja ini ada 3 informasi yang kami perlukan: informasi pekerjaan, informasi penghasilan dan tunjangan, informasi kepegawaian. Yang pertama, informasi pekerjaan ini mengenai status pekerja. Status pekerja ini bisa nanti diisi, di situ ada pilihannya. Semuanya tinggal memilih apakah ini pegawai tetap atau pegawai calon pegawai tetap, CPNS, capek ya, calon pegawai. Nama instansi sudah ada pilihannya, jabatannya, tanggal pensiun kapan,
batas usia pensiun kapan. Informasi penghasilan dan tunjangan, ini ada gaji pokok, ada tunjangan atau penghasilan lainnya, ada penghasilan bersih. Sedangkan yang ketiga informasi kepegawaian. Ini TMT ini terhitung mulai tanggal calon pegawai negeri sipil bekerja. Yang kedua, yang B adalah terhitung mulai tanggal menjadi PNS. Jadi pada saat CPNS ini tentunya sudah didaftarkan dan sudah mengiur ataupun menabung simpanan sebagai peserta tapera, sehingga pada saat nanti menjadi PNS tentunya mengenai gaji dan sebagainya ada perubahan besaran iuran yang disetorkan di tabungan. Sedangkan yang C adalah golongan. Yang D terhitung mulai tanggal golongan saat ini khusus untuk ASN. Sedangkan data yang bisa diisi oleh peserta ini baik dari pemberi kerja maupun peserta ini sama-sama bisa mengisi. Namun di sini ada bagian masing-masing. Data dari peserta meliputi informasi pribadi. Mungkin ada emailnya yang mau berubah, mungkin ada nomor telepon selulernya dan sebagainya. Ini maksudnya pada saat nanti diperlukan, mungkin ada informasi ataupun ada pemberitahuan mengenai pengembangan dananya, ini bisa melalui email maupun melalui notifikasi di nomor handphone masing-masing. Sedangkan informasi investasi dan kepemilikan rumah, ini ada jenis pilihan investasi. Ini ada investasi konvensional ataupun syariah, sehingga di BP Tapera ini ada pilihan yang diserahkan kepada peserta pribadinya. Saya ingin pilihan investasi saya syariah. Jadi dari pertama sampai terakhir, KPR-nya pun juga KPR, jenis pilihannya adalah berbasis prinsip syariah. Info kepemilikan rumah, di sini apakah sudah memiliki rumah atau belum. Ada pilihannya nanti. Yang ketiga adalah minat pembiayaan, kapan saya mengajukan KPR-nya. Mungkin saya di 2023 saja ingin mengajukan kredit kepemilikan rumah, atau saya ingin merenovasi rumah karena saya sudah punya rumah. Sedangkan data finansial ini tentunya yang lebih penting kami perlukan nomor rekening, nama pemilik rekening dan nama bank. Ini yang mengisi adalah data dari peserta sendiri. Nah, dari sekian rangkaian ini dengan maksud dan tujuan agar nanti peserta bisa mengetahui pengembangan dananya sebagai saldo awalnya nanti yang akan disampaikan di dalam forum ini, karena Bapak Ibu sekalian sebelumnya telah menjadi pekerja yang sudah dipungut setiap bulan oleh Bapertarum, ex Bapertarum, yang hari ini yang sudah dibubarkan menjadi BP Tapera, sehingga Bapak Ibu sekalian memiliki dana yang saat ini tersimpan di Tapera, nanti yang akan disampaikan oleh bagian operasional BP Tapera Pak Budi Santoso. Jadi sementara yang kami sampaikan dari pertama sampai terakhir tadi, terima kasih. Mari bersama wujudkan mimpi rumah pertama PNS. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon nanti Bapak ada pertanyaan dan sebagainya, mohon bisa disampaikan di dalam forum ini, baik langsung maupun melalui chat di dalam forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.